Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Sehat kan? Mudah-mudahan anak-anak kami semua dalam keadaan sehat. Nah, kita masih tetap daring ya, Nak. Untuk pembelajaran hari ini, silakan tonton cuplikan berikut ini. Baiklah anak-anakku tercinta. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia, yaitu memperkirakan dan menggali informasi yang terdapat pada non-fiksi. Nah, sebelumnya marilah kita lihat apa itu pengertian teks non-fiksi. Nah, anak-anakku tercinta, marilah kita lihat apa itu pengertian daripada teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, anak-anakku tercinta, tadi kita telah melihat apa itu pengertian daripada teks non-fiksi. Nah, sekarang marilah kita lihat contoh teks non-fiksi. Apa-apa saja? Yaitu 1. Buku kesehatan, 2. Artikel, 3. Biografi seseorang, 4. Esai. Oke, anak-anakku yang hebat, pernahkah kamu pergi ke toko buku? Nah, biasanya buku-buku yang ada di sana masih tersegel dengan rapi. Saat buku tersegel, kamu tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut. Kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku dengan cara membaca judul bukunya. Judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Sama seperti dengan buku, sebuah teks non-fiksi, baik dari media cetak atau media elektronik, juga dapat kita perkirakan isi informasinya. Caranya dengan membaca judul teks tersebut. Coba perhatikan judul berikut, pola hidup sehat. Nah, dapatkah kamu memperhatikan informasi judul tersebut? Nah, anak-anakku yang hebat, kita dapat menemukan informasinya. Harus terlebih dahulu melihat apa itu kata kuncinya. Nah, kita lihat apa pengertian kata kunci. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Nah, kita lihat apa kata kuncinya. Nah, setelah dapat tadi kata kuncinya, kita dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam bacaan sesuai kata kunci dalam judul bacaan tersebut. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita sekarang berlatih. Nah, kita lihat judulnya. 1. Penyakit kulit. Apa perkiraan isi teksnya? Penyakit kulit dan penyebabnya. Kedua, gejala pubertas. Nah, apa perkiraan isi teksnya? Pengertian pubertas dan juga gejala pubertas. Yang ketiga, interval nada. Apa perkiraan isi teksnya? Yaitu pengertian interval nada dan contohnya. Yang berikut, penghargaan terhadap jasa para pahlawan. Perkiraan isi teksnya, jasa para pahlawan dan cara menghargai jasa para pahlawan. Yang berikut, toleransi antara umat beragama. Perkiraan isi teksnya yaitu pengertian toleransi dan contoh perilaku yang menunjukkan toleransi. Baik anak-anak yang hebat,
Kali ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Adapun tujuannya, dengan mempelajari materi ini, anak-anak kami mampu memahami pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan cuplikan penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak kami, setiap orang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Tanggung jawab dilakukan dengan sepenuh hati. Tanggung jawab memiliki kaitan yang erat dengan hak dan kewajiban. Nah, sebagai warga negara yang sadar terhadap hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, sikap yang perlu dikembangkan yaitu cinta tanah air dan bangsa. Sikap yang ditunjukkan antara lain menggunakan produk-produk dalam negeri, memperkokoh persatuan dan persatuan dengan saling menghargai, serta menjaga nama baik bangsa dan negara.